Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan KTKC pada hari ini. Saya Marcelina Mulyati sebagai fasilitator atau sebagai pemimpin KTKC kita pada hari ini. Dan adik-adik, tema KTKC kita pada hari ini yaitu partisipasi anak dan remaja Katolik dalam kegiatan skandi. Berarti di sini berbicara tentang kalian, yaitu supaya tetap semangat dalam kegiatan skandi. Kegiatan KTKC ini juga bertujuan untuk mengajak adik-adik sekalian atau semuanya agar terlibat aktif dalam kegiatan skandi dan dapat menjadi identitas sejak kecil dan menjadi pelayan gereja yang baik. Dengan kegiatan skandi, adik-adik sekalian juga dapat meningkatkan dan membangkitkan semangat misioner dalam diri kita sebagai anak dan remaja Katolik. Kegiatan skandi juga penting untuk pendidikan iman kita agar bisa membangun iman akan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai kegiatan KTKC, kita awali dengan lagu pembuka. Kawan, marilah kita bersama membuka hati bagi sesama dengan semangat misioner, cinta dan kurban bagi sesama. Semakin keren, semakin oke, semakin asik sekali. Semakin keren, semakin oke, semakin asik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Ibu dan Ibu kalian Tuhan kepadamu, Allah Tuhan dan Tuhan dan terima kasih dan terima kasih hingga kami dapat berkumpul di sini. Allah Bapa dan juga pada hari ini kami akan mengadakan KTKC bersama adik-adik. Kami mohon kepada Allah Tuhan, bimbinglah dan bimbinglah kami semua di sini, agar kami dapat melaksanakan dengan semua ini ya Tuhan kami serahkan kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan Pengacara kami. Amin. Adik-adik, mari kita melihat dan mendalami situasi konflik yang sering terjadi. Dan kesempatan ini saya sudah akan membacakan cerita yang berjudul Sejak Kecil Melayani Tuhan. Raya, Indah, dan Lani adalah siswi di SMP Negeri 1 Jakarta. Mereka sahabat dari kecil. Sekarang mereka sudah duduk kelas 7 atau kelas 1 SMP. Pada hari Minggu yang cerah, Raya dan Indah seperti biasa pergi ibadah di gereja. Karena rumah Raya, Indah, dan Lani berdekatan, Raya dan Indah pun mengajak Lani untuk pergi ibadah. Lani, ayo pergi ke gereja. Jawabnya, aku malas pergi ibadah. Bujuk Raya, ayolah, sebentar ada kegiatan skandi loh. Tetapi Lani tetap saja tidak mau ikut. Lani juga jarang pergi ibadah, apalagi untuk kegiatan skandi. Sementara Lani dan Raya tetap pergi ke gereja untuk ibadah dan kegiatan skandi. Pada saat ibadah selesai, Raya, Indah, dan teman-teman yang lain mengikuti kegiatan skandi dengan aktif. Yang memimpin kegiatan skandi adalah Ibu Yani sebagai KTKC kampung mereka. Ibu Yani dengan semangatnya selalu memimpin dan mendampingi kegiatan skandi dari awal sampai selesai. Setelah selesai kegiatan skandi, Ibu Yani bertanya kepada Raya, Raya, kenapa Lani jarang dan tidak ikut ibadah dan tidak ikut kegiatan skandi? Jawab Raya, Bu, kami tadi sudah mengajaknya, tetapi ia tidak mau ikut. Lalu Ibu Yani jawab, baik sudah, nanti Ibu sendiri yang kasih tahu Lani. Sebelum pulang, Ibu Yani tidak lupa menasihati anak-anak untuk selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan dan tetap semangat untuk pergi ibadah dan ikut kegiatan skandi. Keesokan harinya, Ibu Yani memanggil Lani. Ia pun pergi menghadap Ibu Yani. Lalu Ibu Yani bertanya kepada Lani, apa alasan ia tidak mau ikut kegiatan skandi dan tidak pergi ibadah? Lalu Lani menjawab,
Saya malah ikut kegiatan dan saya malah ikut ibadah dan ikut kegiatan sekali ibu. Mending saya bermain game. Kemudian ibu yang motivasi. Katanya, Lani, kamu tidak boleh malas ikut ibadah dan kegiatan sekali. Lihat, Raya dan Indah aktif kegiatan sekali. Jangan gara-gara main HP kamu lupa untuk berdoa dan lupa untuk kegiatan sekali. Kamu boleh menggunakan HP intinya untuk hal-hal yang positif. Kalau hal-hal yang negatif tidak boleh. Mulai minggu depan kamu harus ikut ibadah dan ikut kegiatan sekali dengan teman-teman. Dengan aktif di gereja, kamu dapat menumbuhkan iman, mengenal lebih baik Tuhan Yesus. Kamu juga dapat membangun kepedulian terhadap sesama lewat doa dan derma. Seiring berjalannya waktu, Lani pun mulai aktif di gereja dan aktif ikut kegiatan sekali. Akhirnya, Raya, Indah, Lani dan teman-temannya menjadi pelayan Kristus yang baik. Adik-adik, itu tadi ceritanya. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh adik-adik kita. Setelah adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita di atas, siapa saja tokoh yang ada dalam cerita di atas? Saya adalah Lani, dan Ibu Yani serta teman-teman mereka. Oke. Terima kasih kepada adik Rila. Coba ulangi sekali lagi, adik Rila. Raya, Indah, Lani, dan Ibu Yani serta teman-teman mereka. Oke, itu tadi tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Yang kedua, menurut adik-adik, apa yang menarik dari cerita di atas? Yang menarik dari cerita di atas adalah Raya dan Indah selalu pergi ke gereja dan mengikuti kami. Yang kedua, sedangkan Lani fokus ke HP dan tidak pergi ke gereja. Tetapi sesudah ia tahu bahwa kita itu harus mengingat Kristus, sesudah itu dia pergi ke gereja dan lalu mereka bertiga menjadi pelayanan gereja yang baik. Oke. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah menjawabnya. Adik-adik, kemajuan teknologi setelah adik-adik yang mendengarkan mungkin dari kalian ada cerita atau pengalaman yang mirip dari cerita di atas tadi yang betul sudah mungkin melayani Tuhan. Baik teman-teman, saya juga ada pengalaman sedikit tentang teman saya. Awal-awalnya teman saya tidak mau ikut ibadah dan juga tidak mau ikut kami karena dia lebih mementingkan bermain daripada kami dan juga daripada mengikuti ibadah. Sesudah itu saya dengan teman saya selalu membujuk dia untuk selalu ikut ibadah dan juga ikut kami. Dan pada akhirnya dia juga mau ikut ibadah dan juga ikut kami. Itu saja pengalaman dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada adik Grace yang sudah men-sharingkan pengalamannya. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain? Tidak. Tidak ada? Tidak. Adik-adik, kemajuan teknologi yang pesat atau cepat juga membawa perubahan yang membanggakan sekaligus meresahkan bagi kita. Mari kita gunakan teknologi dengan baik. Jangan ada HP, kita lupa akan Tuhan, kita lupa untuk bergereja dan lupa untuk kegiatan kami. Karena dengan kegiatan kami, iman kita akan bertumbuh dan berkembang di tengah perkembangan zaman yang pesat ini. Sebagai anak dan remaja Katolik yang baik, kita tetap semangat. Selanjutnya, mari kita melihat dan mendalami firman Tuhan. Mari kita mendengarkan sabda Allah. Yesus memberkati anak-anak. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamahi mereka. Akan tetapi, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Adik-adik, itu tadi firman Allah yang barusan kita dengar. Sudah mengerti semua atau perlu dibaca ulang? Baca ulang. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Adik-adik, setelah kita mendengarkan bacaannya tadi, kira-kira menurut adik-adik setelah mendengarkan sabda Tuhan yang baru kita dengar, ayat mana yang menarik? Ayat 13 dan ayat 14. Coba dibacakan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Ayat yang menarik dalam bacaan di atas yaitu ayat 15 dan 16. Ayat 15, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah hal yang menarik dari ayat tersebut tadi. Lalu pertanyaan kedua, kira-kira menurut adik-adik apa yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap anak-anak yang datang kepadanya? Yang dilakukan Tuhan Yesus kepada anak-anak yang datang kepadanya adalah ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Ya, itu tadi yang dilakukan Yesus ketika anak-anak datang kepadanya. Yesus memeluk dan memberkati mereka. Dari bacaan kita tadi, menurut adik-adik apa pesan yang mau disampaikan Tuhan Yesus kepada kita? Menurut saya, pesan yang ada dalam kitab suci di atas atau bacaan di atas tadi, walaupun kita anak kecil, Tuhan Yesus selalu menyayangi kita, merangkul kita. Maka dari itu, kita harus rajin ikut ibadah dan kita juga harus selalu berdoa ketika kita melakukan aktivitas kita masing-masing. Terima kasih. Ada lagi? Menurut saya dari bacaan tersebut, walaupun kita sebagai anak-anak, Tuhan selalu ada di samping kita. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak, kita harus selalu rajin beribadah dan saling membantu orang tua. Itu saja pesan dari saya. Terima kasih kepada adik-adik semua tadi yang sudah menyampaikan pesan dari kita suci. Adik-adik sekalian, pernahkah kalian ditolak oleh orang lain? Misalnya ditolak main bersama, ditolak untuk pergi bersama, atau ditolak dalam sebuah kelompok. Bagaimana perasaan kita ketika ditolak? Pasti tidak enak, sedih atau mungkin kecewa. Tetapi dalam bacaan tadi, anak-anak kecil di bawah untuk dijamah Yesus, walaupun ditolak oleh murid-muridnya. Kabar baiknya bahwa Yesus tidak membiarkan anak-anak kecewa dan sedih. Yesus justru memarahi murid-muridnya dan menyambut baik anak-anak kecil yang datang kepadanya. Yesus memulihkan perasaan anak-anak itu dengan memeluknya dan memberkati mereka dengan meletakkan tangannya atas mereka. Adik-adik sekalian,
kita juga harus berbahagia karena Tuhan juga menyambut kalian dengan cinta sebagai anak dan remaja yang baik. Tuhan selalu menanti kita semua untuk datang kepada Tuhan Yesus, untuk dipeluk dan diberkati oleh Yesus. Jadi mari kita selalu rajin menemui Tuhan Yesus dalam kegiatan kami, dalam doa, dan membaca kitab suci juga, baik secara bersama-sama maupun secara pribadi. Selanjutnya adik-adik, sabar dan asli konkret atau bagaimana tindak lanjut yang kita lakukan agar kita ada semua sebagai anak dan remaja Katolik tidak terjerumus dalam penggunaan media teknologi, atau yang kita lakukan agar iman kita tetap tumbuh dan berkembang di zaman ini. Kira-kira apa yang kita lakukan? Selalu aktif dalam melakukan kegiatan kami. Ada lagi yang lain? Rajin berdoa baik secara pribadi maupun secara kelompok. Terima kasih. Ada lagi yang lain kira-kira yang kita buat? Menurut saya, walaupun kita punya HP, kita tidak boleh lupa untuk berdoa. Kira-kira itu tadi rencana yang kita lakukan. Yang pertama adik-adik, tetap rajin berdoa, baik secara pribadi maupun secara kelompok, rajin aktivitas kami, dan walaupun kita tidak ada HP karena perkembangan zaman, kita gunakan HP itu dengan baik-baik sehingga kita tidak lupa untuk berdoa dan tidak lupa untuk Tuhan. Oke, selanjutnya adik sekalian, terima kasih karena kalian sudah terlibat dalam kegiatan katekese pada hari ini. Saya minta maaf kalau ada kata-kata atau tingkah laku saya yang tidak berkenan atau menyakiti hati adik-adik sekalian. Saya minta maaf. Teman, marilah kita siapkan batin kita untuk mengikuti permohonan kita. Allah Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah melindungi kami sehingga pada pagi hari ini kami telah melakukan KTP kami dengan lancar. Allah Bapa di dalam surga, kami juga meminta kepadamu, lindungilah kami semua di sini karena kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengacara kami. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah masuk kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari dosa. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengangkat kita kepada kehidupan yang kekal. Amin.